Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media yang itu merupakan alat bagi kita untuk menjalin tali silaturahim. Membangun ukhuwah Islamiyah itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Maka kita membangun ukhuwah Islamiyah demi menjaga kemaslahatan dan juga kekuatan Islam di antara satu dengan yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya bahas yaitu topik kita yang akan bahas tentang alam semesta merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi topik kita itu tentang alam semesta. Dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita terikat dengan yang adanya alam semesta ini. Bumi merupakan termasuk bagian dari alam semesta dan juga langit merupakan bagian juga dari alam semesta tersebut. Keindahan, keteraturan, dan kompleksitas alam semesta termasuk langit, bumi, dan segala isinya menunjukkan adanya pencipta yang maha kuasa dan maha bijaksana. Dengan adanya alam semesta itu yang sangat teratur, dan juga yang sangat indah, dan kompleksitas yang ada di dalam alam semesta tersebut tentunya Allah yang menciptakan segala sesuatu tersebut dan juga isinya yang ada di alam semesta tersebut, yang maha kuasa dan juga maha bijaksana. Maha kuasa Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguasai alam semesta ini. Dialah yang menciptakan dan juga mengatur. Dialah yang mengatur segala apa yang ada di dunia ini, yaitu alam semesta ini. Penjelasan lebih lanjut mengenai alam semesta yang merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keteraturan dan keindahan alam. Jadi alam semesta itu menunjukkan adanya keteraturan dan juga keindahan alam yang ada di dalamnya. Salah satu contohnya misalkan keteraturan di situ setiap hari yang kita rasakan. Salah satu bukti contoh konkretnya dengan adanya matahari, ya. Di sini dengan adanya matahari terbit dari timur, kemudian tenggelam di barat, ya. Kemudian teratur setiap hari, ya. Gonta-ganti teratur setiap hari. Dengan adanya siang dan juga malam, dan itu merupakan apa? Di situ keteraturan yang ada di alam semesta, dan juga apa? Di situ adanya keindahan alam yang ada di alam semesta itu. Salah satu bukti nyatanya yaitu dengan adanya bintang-bintang yang ada di langit, yang adanya tiap malam tersebut. Tanpa ada penyenggah yang secara penglihatan kasat mata kita, maka di situ keindahan alam yang terbukti sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta menunjukkan keteraturan yang luar biasa, mulai dari peredaran planet, musim yang berganti. Jadi setiap planet yang ada di dalam tata surya itu beredar
sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan apa? Di situ bentuk keteraturan yang ada di alam semesta. Dan juga apa? Dengan adanya musim yang silih berganti. Ada musim hujan dan juga musim kemarau. Dan itu merupakan ada waktu dan juga tempatnya masing-masing. Dengan adanya pergantian musim yang seperti itu merupakan tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta. Keteraturan dan juga keindahan alam yang ada di alam semesta. Hingga siklus air. Siklus air yang ada di langit yang dengan turunnya hujan, hujan itu yang airnya diambil dari bumi ya, kemudian diserap oleh matahari dan juga diserap oleh gelembung-gelembung dan kemudian menjadi uap yang ada di langit tersebut ya. Dan itu maka turunlah yang namanya hujan. Dengan adanya seperti itu, maka itu termasuk kepada keteraturan yang ada di alam semesta tersebut. Itu yang dimaksud dengan siklus air ya, yang ada di alam semesta. Keindahan alam seperti pelangi, aurora, dan berbagai jenis flora dan fauna. Dan itu merupakan apa? Salah satu wujud atau contoh dari keindahan yang ada di dalam semesta. Dan itu merupakan apa? Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik dari jenis flora yang ada di alam semesta, yang ada di bumi sangat kompleks sekali, sangat banyak sekali. Dan juga dari segi fauna yang ada di darat dan juga yang ada di laut. Merupakan apa? Di situ kekuasaan Allah Subhanahu wa taala termasuk juga dengan keindahan alam yang ada di dalamnya. Juga menjadi bukti yang nyata akan kekuasaan dan keindahan Sang Pencipta. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta itu yang merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan bentuk keteraturan dan juga keindahan alam. Dan selanjutnya penjelasan lebih detail lagi, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Quran seringkali merujuk pada alam semesta sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi sebagai bukti kekuasaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ingin membuktikan kepada kita tentang kebesarannya. Dialah Allah yang menciptakan alam semesta dan juga dialah Allah yang maha besar karena menguasai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Penjelasan lebih lanjut, lebih detail lagi, yaitu bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta dan segala isinya menjadi bukti nyata akan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pengatur alam semesta itu. Alam semesta yang kita lihat, yang kita rasakan itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi yang Allah ciptakan itu untuk menunjukkan kepada kita tentang kebesarannya. Dan itu makanya di situ alam semesta itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan juga apa? Bukti dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya tentang alam semesta merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya yaitu tadabbur alam. Umat Islam diajak untuk melakukan tadabbur, yaitu merenungkan keindahan dan juga keteraturan alam semesta sebagai sarana untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk tadabbur, merenungkan segala penciptaan langit dan juga bumi dengan tujuan apa? Di situ sebagai sarana untuk mengenal dan juga memahami
dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara misalkan kita dengan cara melihat setiap hari dengan terbitnya matahari dari timur kemudian tenggelam dari barat tersebut. Ya, kemudian tenggelam di barat. Ya. Sebagai tanda apa di situ kita yang menggunakan akal, menggunakan hati kita untuk bisa merenung tentang keteraturan yang ada di matahari tersebut. Ya. Oleh sebab itu dengan tujuan apa di situ untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan yang selanjutnya tentang alam semesta merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yaitu ilmu pengetahuan dan keimanan. Di masa sekarang, di masa modern terdapat berbagai macam penelitian yang dilakukan yang itu baik itu penelitian tentang alam semesta, tentang bulan, planet-planet yang ada di tata surya dan juga tentang bintang-bintang yang ada di langit. Dan itu merupakan apa? Termasuk kepada berbagai macam ilmu pengetahuan yang digaji oleh berbagai macam ilmuwan. Ya. Oleh sebab itu dengan adanya tersebut maka di situ kita berpikir kita harus memahami bahwa itu semuanya merupakan tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ilmu pengetahuan tapi juga tentang keimanan. Mempelajari ilmu pengetahuan tentang alam semesta seperti astronomi, biologi, dan fisika dapat memperdalam keimanan dan keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang astronomi. Astronot misalkan yang pernah sampai di bulan, ya, astronot. Dan juga apa di situ berbagai macam penelitian yang berkaitan dengan perbintangan dan juga planet-planet yang lain sudah marak di zaman sekarang ini. Makanya di situ kita harus mengetahui bahwa yang menciptakan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang mengendalikan, yang mengatur dan segala sesuatu yang ada di dalamnya tersebut merupakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Baik dalam hal astronomi, dalam hal biologi, tumbuh-tumbuhan dan juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentang fisika. Dapat memperdalam keimanan kita karena kita sudah belajar, hati kita sudah bisa memahami dan akal kita sudah bisa bekerja sebagaimana mestinya. Allah Subhanahu wa taala dasar hukum yang berkaitan dengan alam semesta yang merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minu. Surah Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ya, Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang kafir itu tidak bisa berpikir dengan akalnya, bahwasanya sudah diinformasikan, sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa alam semesta itu, langit dan bumi keduanya dahulu ialah satu. Nah, kemudian itu kami pisahkan antara keduanya dan kami berikan kehidupan itu segala sesuatu yang hidup dari air. Nah, itu firman Allah Subhanahu wa taala tentang apa di situ? Alam semesta yaitu langit dan juga bumi. Dan juga
ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan alam semesta tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fis samawati wal ardi laayatil lil mu'minin. Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Sebagai seorang mukmin yang menggunakan hati dan juga pikiran kita, maka pergunakanlah sesuai dengan syariah Islam. Artinya apa di situ? Dengan kita melihat langit dan juga bumi, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang alam semesta ini yang ada di dalam Quran surah Al-Imran ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Surah Al-Imran ayat 191. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, bahwasanya kita sebagai seorang Islam mukmin harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik kita dalam berdiri ataupun bisa dalam keadaan duduk ataupun juga dalam keadaan berbaring. Dan juga mereka apa di situ mentadabburkan. Mentadabburi apa di situ? Memikirkan tentang penciptaan langit dan juga bumi. Nah, seraya berkata mereka, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Dan semoga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat saya yang telah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.